kenapa sastra itu mengasihkan bagi saya ya gitu kan, karena mungkin memang pintu awal untuk memasuki budaya lain secara lebih mendalam bagi saya memang dari sastra gitu ya. Jadi saya belajar teori barat di sini, saya belajar Indonesia di barat gitu. Sebenarnya kalau sastra malah lebih dulu ya, saya dari kecil suka membaca yang mungkin mempengaruhi antara lain itu keluarga saya agak unik, yaitu memang memilih sengaja untuk tidak punya TV. Dan itu relatif jarang ya di antara teman-teman saya, rata-rata punya TV dan suka nonton TV karena kami memang orang tua memang sengaja tidak ingin punya TV supaya anak-anak jangan terbiasa. Saya memang itu berhasil ya, dan saya bersyukur sampai saat ini bahwa orang tua saya pegang prinsip seperti itu. Jadi saya dari kecil sangat suka membaca gitu kan. Jadi kesukaan pada sastra, terutama novel ya waktu itu dari usia kecil terus remaja makin banyak gitu kan. Jadi kesukaan pada sastra sudah lebih dulu. Kemudian saya tertarik sekedar pada budaya Asia gitu kan. Tidak khusus Indonesia sih waktu itu, sekedar memang tertarik budaya Asia. Kenapa seperti itu ya, mungkin sebenarnya ya juga dipengaruhi ya budaya mainstream, eksotisme yang ada gitu kan. Melihat spiritualitas Asia itu menarik gitu kan, terus ya sekedar tertarik. Saya selalu tertarik keluar dari budaya saya sendiri. Jadi saya termasuk dari remaja tidak betah di rumah gitu kan. Awalnya tidak khusus harus ke Asia, tapi kemanapun pokoknya keluar dari Jerman gitu kan. Setiap kesempatan kemanapun saya ambil gitu kan. Dan saya mudah cari teman di luar negeri. Di rumah sendiri agak menjadi outsider gitu kan. Jadi nggak banyak teman di kelas saya tuh, bukan anak yang populer sama sekali. Tapi begitu saya keluar negeri dan berbicara dalam bahasa yang berbeda, saya mudah sekali bergaul gitu kan. Jadi itu memang sudah terjadi sejak usia remaja. Nah, kemudian ketertarikan awal pada budaya Asia itu, ketika memilih jurusan, gitu kan, mau studi, gitu kan, saya memang sebenarnya tidak punya gambaran yang cukup jelas, gitu kan. Saya sekedar pokoknya saya ingin belajar budaya dan sastra Asia manapun, gitu kan. Kebetulan yang salah satu yang mungkin agak mempengaruhi, ayah saya pernah ke Indonesia, ke Bali. Ayah saya tuh peneliti siput, paleontologi sebenarnya. Jadi ke Bali untuk mencari siput di sungai-sungai gitu kan. Dan ya pasti bercerita tentang bagaimana menariknya budaya Bali gitu kan. Itu salah satu yang mewarnai. Nah, selain itu juga kenapa saya memilih jurusan, bukan jurusan Indonesia, namanya jurusan bahasa dan budaya Austronesia gitu. Jadi itu termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian Pasifik gitu kan, Lautan Pasifik. Jadi banyak budayanya, tapi fokusnya di Indonesia, di budaya Indonesia sih, di Hamburg itu. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena saya melihat antara jurusan budaya Asia yang paling populer, mungkin banyak dipilih orang itu budaya Jepang, Cina.
Dan itu asumsi saya waktu itu ya, saya tidak tahu apakah itu benar. Banyak orang itu memilih itu karena mungkin prospek pekerjaan di dunia bisnis juga bagus. Saya tidak ingin ke sana, saya tertarik murni pada budaya dan sastra sehingga saya malas untuk memilih jurusan yang nanti saya asumsikan banyak ketemu orang-orang bisnis, saya nggak mau ke sana. Jadi saya cari yang kecil, gitu kan. Jurusan ya bahasa dan sastra Austronesia itu sangat hanya sedikit mahasiswanya di Universitas Hamburg yang saya pilih waktu itu. Dan yaitu alasan sebenarnya sekedar itu. Jadi saya belum banyak tahu tentang Indonesia waktu itu dan belum pernah ke Indonesia. Jadi agak asal pilih sebetulnya. Gitu. Yang penting kuliah aja dulu gitu. Dan mungkin perlu dicatat kalau di Jerman itu ganti jurusan itu tidak terlalu susah. Gitu. Jadi juga tidak, kalau di sini kan berkaitan dengan biaya yang bertambah banyak segala. Karena kami tidak ada biaya untuk kuliahnya sendiri, gitu kan. Jadi gampang aja saya mengambil keputusan, mulai kuliah aja di situ. Nanti nggak betah ya semester depan pindah nggak masalah. Gitu kan. Jadi nggak harus sangat matang. Gitu. Pertama kali ke Indonesia setelah mulai kuliah itu, lalu langsung, seingat saya langsung ya setelah kuliah 1 semester, di liburan semester itu kemudian saya ke Indonesia. Kalau saat itu memang karena mulai kuliah kemudian ke Indonesia ternyata betah, senang, ya itu yang membuat saya lanjut ya di jurusan itu, gitu kan. Dan ya sebenarnya ya saya kuliah waktu itu memang kuliah di Jerman. Sekarang sistemnya udah berubah ya karena internasionalisasi sistem ala Amerika itu sekarang terjadi termasuk di Jerman. Jadi sekarang ada BA, MA, tapi kalau waktu itu belum ada sistem S1, S2, jadi langsung ke magister, yang di sini jadinya S2. Nah, jadi kuliahnya itu kan cukup lama ya, gitu kan. Sekitar ya standarnya 5 tahun, tapi saya kayaknya 7 tahunan lah, gitu kan, kuliah itu. Nah, sambil kuliah saya sering ke Indonesia dan dalam proses itu semakin betah, akhirnya sambil menggarap tesis, saya mulai menetap awalnya di Bali, kemudian akhirnya dari Bali sekitar 1-2 tahun di Bali itu kemudian pindah ke Jogja sini. Jadi sebenarnya ya terjadi bukan dengan rencana awal seperti itu, gitu kan, tapi ya terjadi saja dengan berbagai peristiwa kehidupan ya baik akademis maupun pribadi yang kemudian membuat saya jadi memilih untuk menetap di Indonesia. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, memang dari dulu sudah berminat ke sastra. Kemudian saat kuliah memang fokusnya itu tidak sepenuhnya ke sastra, gitu kan? Karena itu kan bahasa dan budaya pada umumnya. Hanya memang jurusan itu di Hamburg saat itu juga banyak fokus ke sastra karena profesornya Pak Rainer Karle itu juga fokus di sastra, beberapa dosen juga di sastra. Jadi memang minat awal saya terwadahi di situ. Saya tesis dan disertasi juga semuanya tentang sastra. Jadi minat ke sastra itu sudah dari awal, gitu kan. Kenapa sastra itu mengasihkan bagi saya ya, gitu kan? Karena mungkin memang pintu awal untuk memasuki budaya lain secara lebih mendalam
bagi saya memang dari mulai remaja itu sastra gitu ya. Walaupun saya juga suka pergaulan langsung, kan? Tapi sastra juga salah satu pintu yang menarik karena kita diajak masuk lebih dalam, memasuki kisah-kisah dari budaya itu sendiri, gitu kan. Jadi cara pikirnya seperti apa, pengalamannya, kita bisa beridentifikasi dengan tokoh di novel-novel misalnya, gitu kan. Itu bagi saya menarik gitu ya, lebih menarik daripada misalnya pandangan etnografis yang saya tidak punya bahasa seperti itu di saat mulai kuliah, tapi sebenarnya kan pandangan etnografis itu banyak warna orientalisnya gitu ya, memandang dari luar, apalagi dari barat ke timur gitu kan. Itu berbeda daripada membaca novel yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri gitu kan. Bagi saya itu lebih menarik ya gitu kan. Dan lebih terasa nyambung secara pribadi. Jadi itu bagi saya awalnya menariknya sastra itu di situ ya, sekedar suka membaca. Begitu bahasa Indonesia saya mulai sedikit lancar, waktu itu saya mengikuti saja bukunya Theo yang saat itu memang saya kenal sebagai ini standar. Saya baca novel-novel yang disebut di sana mulai dari Balai Pustaka ya, saya cari semua di perpustakaan kami, ada cukup lengkap. Ya saya baca mulai dari Siti Nurbaya, Salah Asuhan dan sebagainya di saat masih kuliah itu. Jadi dapat overview yang lumayan ya lewat cara itu. Dan itu bukan kewajiban kuliah, tapi minat saya saja. Gitu. Nah, kemudian saya akhirnya mulai secara langsung terlibat di kritik sastra di Indonesia sendiri itu setelah menetap di Jogja. Itu tentu yang banyak berpengaruh juga mantan suami saya, Saud Situmorang. Karena memang berstatus sebagai sastrawan, kemudian saya juga jadi banyak bergaul dengan dunia sastra. Di situ kemudian, dan juga karena saya menetap di sini, otomatis kan logisnya saya menulis untuk di sini dan dalam bahasa Indonesia gitu kan, tentang dunia sastra juga gitu kan. Jadi sebelumnya nulis dalam bahasa Jerman, itu sekedar untuk tugas kuliah kan gitu kan, tesis dan disertasi. Tapi kemudian saya sambil masih menulis disertasi, saya mulai menulis tentang sastra Indonesia dalam bahasa Indonesia sendiri. Dan ya karena kemudian mulai banyak terlibat langsung di situ gitu kan, dengan sastrawan, dengan perdebatan-perdebatan yang terjadi di sastra, itu memang saya teruskan gitu kan, keterlibatan di dunia kritik sastra itu. Dan tentu mulai semakin berwarna juga dengan perkembangan belajar teori, karena memang saya sering bercanda soal ini karena sebetulnya lucu ya, selama saya kuliah di Jerman kan fokusnya itu jurusan kami lebih ke mungkin yang dalam bahasa Inggris disebut area studies gitu kan. Jadi mempelajari, baca tentang budaya Indonesia, membaca karya sastra, tapi teori itu sebenarnya sangat minim. Jadi bisa dibilang saya tidak tahu teori barat sama sekali ketika selesai kuliah. Nah, ketika kemudian saya akhirnya sudah lulus S3 dan tidak lama kemudian mulai mengajar di sini. Justru karena mengajar di sini, saya kemudian mulai belajar teori. Jadi saya belajar teori barat di sini, saya belajar Indonesia di barat. Dan karena semakin banyak mempelajari teori, tentu itu juga mewarnai ya kritik sastra saya gitu kan.
saya tidak terlalu banyak sebetulnya mempelajari teori sastra secara langsung. Saya tidak pernah terlalu tertarik, ya. Tapi lebih ke ya teori pasca kolonial, gender, hal-hal yang seperti itu yang kemudian mewarnai karya kritik sastra saya. Karena saya di sini sudah 20 tahun lebih dan saya tidak tahu apa yang pandangan dari perspektif Jermannya itu saya tidak tahu lagi ya. Bukan berarti saya menjadi orang Indonesia gitu kan, saya tetap diambang gitu kan antara tetap sebagai orang Jerman tapi terlibat di sini tentu saja saya posisi saya di antara ya gitu kan. Tapi untuk kemudian mengambil posisi bagaimana pandangan saya tentang Indonesia, itu saya kesulitan ya untuk mengambil posisi itu. Karena saya kan lebih berada di Indonesia daripada di posisi lain. Jadi mungkin sama sulitnya dengan saya bertanya pada Mas sendiri, gitu kan. Gimana pandangan Anda tentang Indonesia, ya gimana gitu. Sulit dijawab kan gitu kan. Jadi saya merasa itu ya saya tidak punya pembandingnya, kira-kira begitu kan logisnya. Jadi misalnya melihat dinamika di sastra Indonesia, ya saya tidak tahu dinamika di sastra Jerman misalnya. Saya sama sekali tidak pernah terlibat langsung di situ. Saya juga tidak lagi membaca karya sastra Jerman yang baru. Jadi saya tidak tahu, saya hanya tahu sastra Indonesia. Mungkin sedikit-sedikit yang lain yang saya baca di sana-sini, tapi itu memang nggak ada pembandingnya. Ya, mungkin yang bisa saya katakan ya tentang mantan suami saya, Saud Situmorang ini. Ya kami menjalin hubungan kan cukup lama gitu kan, dan kami berpisah baik-baik gitu kan. Jadi sampai sekarang masih saling kontak dengan normal gitu kan, tidak ada permasalahan yang menyebabkan pemecahan besar ya, mungkin sekedar memang jalan hidup kami berbeda satu sama lain gitu kan. Jadi ya bukan karena ada kejadian tertentu yang membuat kami berpisah dan bermusuhan, itu tidak ada gitu kan. Bagaimana Bang Saud di mata saya gitu kan. Memang ya sampai sekarang juga saya sangat menghormati Bang Saud sebagai sastrawan. Kalau urusan pribadi mungkin tidak usah masuk di sini. Tapi ya sebagai sastrawan memang banyak hal yang dan juga sebagai kritikus mungkin juga karena terlibat di kritik sastra juga, banyak berbicara tentang sastra juga, menulis esai tentang politik sastra terutama, itu memang jelas saya sangat banyak belajar dari Bang Saud dan sangat bersyukur atas ya pengetahuan, insight, juga jaringan yang saya dapatkan dari situ. Jadi memang integritasnya terutama yang sangat penting gitu ya. Jadi punya pandangan kritis yang sangat jelas gitu, dan yang tidak mau dikompromikan, dan pandangan kritis ini juga berangkat dari perspektif pasca kolonial. Ini juga banyak yang saya dapatkan ya dari Bang Saud, gitu kan. Jadi memandang politik sastra dengan kritis, membawa kesadaran bahwa sastra itu memang ada politiknya, itu juga hal yang mungkin tadinya tidak saya miliki, gitu kan. Dan bahwa itu ada unsur nasionalnya, globalnya juga, gitu kan. Ada relasi kuasa yang perlu diperhatikan, gitu kan. Dan yang berpengaruh ya baik di
akses yang diperoleh sastrawan, gitu, tapi juga standar penilaian, gitu, tulisan yang dihasilkan, gitu. Jadi ini hal yang saya pikir menjadi kontribusi penting ya dari Bang Saud yang memang sangat bermanfaat ya, untuk dunia sastra Indonesia. Sebagai penyair juga sangat unik gitu ya, dan menarik karyanya. Bukan penyair yang sangat produktif dalam arti terus-menerus menghasilkan karya baru, gitu kan. Tapi memang karyanya itu lahir secara alami dari situasi yang membuat dia ingin menulis, gitu kan. Itu semua saya pikir sangat menarik, gitu ya. Itu sih mungkin yang bisa saya katakan ya, gitu kan. Jadi dan itu tidak berubah bagi saya dengan kami tidak lagi menjadi suami istri. Dari segi ya kualitas karya, gitu kan, kontribusinya di dunia sastra, saya pikir Bang Saud ini tokoh yang penting.